Yang penting ini loh, pakai di dalam yang penting nggak pernah hujan, nggak pernah panas daunnya itu kita jelasin sekarang itu kalau misalnya di sekolah itu bagian dari itu di situ kita membutuhkan daunnya Nah, di sini kalian bisa mengetahui apa saja rencanakan di dalam membuat kompos organik. Disimak ya semuanya. Oke. Baik. Tapi sebelum itu kita kenalan diri dulu. Nama saya Ayaweli Tunggadewi. saya Kinaya Denda Ariza, Saya Heruki Sandaya Afintia. Saya Kami. Saya Muhammad Khalil Beliau. Saya Madi Depan. Baiklah, mohon disimak ya. Baiklah, yang pertama adalah spesifik yang akan dibacakan oleh Made. Kepada Made, saya persilakan. Kan bahan hijau yang kaya akan protein seperti 1. Sisa kulit buah yang didapatkan dari kantin sekolah dan mahasiswa. 2. Jatuh rumput yang didapatkan dari lingkungan sekolah di sekitar lapangan. Coklat yang kaya akan karbon seperti 1. Daun kering yang didapatkan dari lingkungan sekolah di bagian asrama putri. Yang kedua yaitu Dan pertama perbandingan antara bahan kering dan basah yang digunakan adalah 3:1. Kedua, ukuran sampah organik yang perencanaan ini, yaitu yang pertama mengurangi polusi tanah dan air. Organik dari kompos tidak meninggalkan residu kimia berbahaya. Berbeda dengan pupuk sintetis yang bisa mencemari tanah dan air tanah. Ini berarti kompos juga mendukung pelestarian ekosistem dan kualitas air tanah. Yang kedua, menghasilkan pupuk alami. Kompos organik menjadi alternatif yang ramah lingkungan dibandingkan pupuk kimia. dalam hal itu berdasarkan tema P5 yang ditentukan yaitu berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang dimana pengertian berekayasa itu adalah proses merancang, mengembangkan dan menciptakan, dan berteknologi yang memiliki arti penggunaan alat, mesin, teknik, dan proses ilmiah untuk mencapai masalah atau suatu tujuan. Kamis 14 November 2024. Kegiatan dilakukan dengan memulai persiapan bahan dan alat. Diikuti proses pembuatan kompos yang dipandu oleh pembimbing dan dilakukan oleh siswa-siswi. Oke. Terima kasih semuanya. Selesai sudah presentasi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alman dari kelompok Eko Enzim. Saya ingin memberi apresiasi kepada pemateri yang memiliki suara yang sangat jelas dan Dari kelompok 6, kira-kira tanggal berapa produk kalian diperkirakan sudah selesai dan siap digunakan berdasarkan goals platform kalian? Karena kalian hanya menulis itu kayak tanggal pembuatannya aja gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Lipo dan Proses pembuatan kompos organik bisa memakan waktu 2-3 minggu tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu bisa kondisi lingkungannya, kayak suhu udara dan kelembapan, bisa juga bahan-bahannya. Tanggal berapa gitu? Kira-kira selesainya. Bisa dari tanggal 21 sampai tanggal 29 November. Terima kasih banyak. Gitu ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 25 ingin mempresentasikan tentang perencanaan proyek Smart Box berrekayasa teknologi untuk membangun NKR. Baik, di sini kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Jero sebagai moderator. Saya Ramadhan Pratama sebagai pemateri. Saya Indra Selasari. Saya Hanifah Almira. Saya Amira Sekali. Saya Delia Indonesia. Baik, itu saja untuk anggota kita. Sekarang kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu apa itu ekoenzim. Apa itu ekoenzim ini akan dijelaskan oleh teman kita Ira. Ira, dipersilakan. Ekoenzim merupakan cairan pembersih organik yang dibuat dari hasil fermentasi sampah organik atau kulit buah-buahan dan gula dan air. Ekoenzim biasanya membutuhkan waktu selama 3 bulan karena pada bulan pertama baru membentuk alkohol, pada bulan kedua membentuk asam alka atau cuka, pada bulan ketiga barulah membentuk ekoenzim. Spesifik, jadi dalam pembuatan ekoenzim ini kita akan membuat produk pembersih, yaitu pembersih kaca dikarenakan ekoenzim mengandung alkohol organik atau asam asetat yang dapat membunuh kuman, virus, dan bakteri. Limbah yang akan kami gunakan pada pembuatan pembersih kaca merupakan limbah yang berasal dari buah-buahan seperti kulit buah jeruk, nanas, dan juga lemon. Kami memilih limbah ini karena kulit buah jeruk, nanas, ataupun lemon mengandung asam alami yang dapat membantu menghilangkan noda dan minyak, sehingga efektif digunakan untuk pembersih kaca. Teman-teman, zat-zat ini dapat ditemukan di dalam buah-buah yang disebut oleh Adel tadi. Oke, jadi metodologi seperti yang di hasil yang ingin kita capai itu adalah ekoenzim yang siap digunakan setelah 3 bulan fermentasi, di mana cairan ini akan digunakan sebagai pembersih kaca yang ramah lingkungan. Terus indikator keberhasilannya itu tercapainya 1 liter larutan ekoenzim setelah fermentasi yang bisa digunakan dalam campuran 1:10 sebagai pembersih. Nah teman-teman, jadi saya simpulkan sedikit lagi. Di sini nih teman-teman ada jarak yang dibutuhkan untuk membuat alat pembersih kita dari bahan ekoenzim organik, dan di sini juga ada pengukuran dan indikator keberhasilan dari uji coba ekoenzim kita, teman-teman. Dengan proyek pembuatan ekoenzim ini kami bertujuan membuat produk pembersih, yaitu pembersih kaca, menciptakan produk pembersih kaca yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah organik. Kalau diperhatikan ya, jadi relevan dari pembuatan ekoenzim ini adalah pembuatan ekoenzim bermanfaat untuk mengurangi limbah, menghemat biaya, ramah lingkungan, dan lebih aman bagi kesehatan. Selain itu, ekoenzim dapat digunakan sebagai pembersih multifungsi dan mencegah hidup berkelanjutan. Durasi. Durasi fermentasi ekoenzim membutuhkan waktu 3 bulan. Dengan demikian, dalam 3 bulan setelah memulai membersihkan akan lebih. Nah, oke, itu saja untuk time powernya, teman-teman.